Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ferry Pratondo. Masih di vlog saya mengenai seputaran servis PS3. Oke, kemarin saya terima kiriman servisan dari Aceh, ya. Yang punya PS, dia mengeluh karena setelah ganti pasta PS3-nya, yaitu PS3 Slim, menjadi yellow. Dan sekarang PS-nya sudah di hadapan saya dan sudah saya cek dan memang yellow. Dan kita harus cek dulu kondisi motherboardnya seperti ini, ya. Neck tokinya udah terlepas bungkusnya, ya. Saya perhatikan PS3 ini sepertinya belum pernah direhot atau kena blower, atau mungkin belum pernah kena blower, soalnya dari motherboardnya masih hijau, bisa juga, dan mungkin bisa juga belum pernah dipanasin dengan VGA rework, mungkin ya. Tapi kalau kita perhatikan, memang dari bawahnya kondisinya 4 sudut kaki IC RSX dan CLB nya masih ada ada pengganjalnya di kaki IC RSX, masih utuh. Jadi sepertinya PS3 ini IC RSX nya memang belum direbol atau diangkat, ya. Ya, kita lihat di sini sepertinya sudah dipasang tantalum, ya. Kemudian kita lihat lagi di bagian belakangnya. Di sini sepertinya nampak gosong, ya. Nampak gosong untuk neck tokinya. Ini dipasang ditambahin pakai tantalum juga. Jadi seperti biasa, sebelum kita cek semuanya, kita harus ukur dulu. Seperti di video saya sebelumnya, kita harus ukur dulu secara offboard IC-nya ini, IC RSX ini ukurannya masih bagus atau tidak. Baik, sekarang akan kita ukur di sekitar RSX ini. Seperti di video saya sebelumnya sudah pernah saya paparkan mengenai mengukur RSX dalam kondisi terpasang, ya. Kita ukur secara ohm, ya. Ini berarti tidak ada masalah, iya. Iya, normal semua. Ini juga masih normal, ya. Masih normal. Tadi waktu pertama saya nyalakan PS3 nya, yellownya agak lama, ya. Jadi tidak terlalu cepat, ya. Ini masih 12 ohm. Jadi ukuran masih normal semua. Jadi sepertinya saya harus buang ini dulu, ya. Ini harus saya buang dulu neck tokinya. Saya ganti dengan tantalum. Soalnya kelihatannya kalau lihat kayak gini saya nggak serak aja. Jadi mudah-mudahan, siapa tahu cuma dari tokennya ini bisa beres, ya. Dari ini mudah-mudahan setelah diganti dengan tantalum bisa beres. Oke, sekarang kita buang neck tokinya, kita ganti dengan tantalum.
Baiklah, ini adalah neck token yang sudah saya cabut tadi. Ini sampai terlepas ya, apa namanya, pembungkus atasnya nih. Mungkin kayaknya ini udah pernah sengaja mungkin ya mau dilepas kayaknya. Jadi saya kalau melepas token lebih aman ya, lebih aman memang harus pakai PGA. Bisa juga sih pakai hot gun, tapi saya lebih amannya pakai PGA. Jadi supaya motherboardnya pun juga enggak apa namanya ya, untuk menghindari kerusakan dari motherboard juga. Tapi kadang ada juga yang bisa pakai hot gun, tapi itu harus ada teknik khusus ya. Jadi ini udah saya lepas, sekarang saya ukur seperti di video saya sebelumnya cara mengukurnya ya. Jadi kita lihat ukurannya berapa. Iya, ini ukurannya nggak sampai 1200 ya, nggak sampai 1200, jadi dia nggak layak pakai. Ya, sebelahnya dia 1200 ya, 1200. Jadi kalau menurut saya ukuran neck token yang pas ya itu adalah minimal 1250. Syukur-syukur sampai 1300 itu yang ukuran yang ideal ya. Jadi ini saya buang, kita ganti dengan tantalum. Soalnya saya juga tidak punya token cadangan, jadi saya punya ini tantalum ya, ini tantalum. Ya, saya pakai tantalum yang 470. Nampak enggak ya? Kelihatan ya kameranya. Nah, mulai terang ya. Nggak kelihatan ya. Belum, nggak bisa fokus nih. Kok malah kabur. Ini ukurannya 470. Nggak bisa. Ini mulai terang ya. Nah, ini mulai terang. Nantilah kalau ada rezeki saya mau beli kamera yang agak bagus lah, jadi fokusnya biar cepet. Ini maklum kamera murah fokusnya agak lambat. Jadi ini 470 akan saya pasang di motherboard PS3 Slim, dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, udah saya pasang tantalum ya. Saya pasang tadi yang di sini ada tantalum, udah saya buang juga. Sekarang kita coba hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan bisa langsung fix. Oke, sekarang sudah saya pasang. Sekarang kita tes apakah berhasil atau tidak setelah diganti tantalum. Ya, masih yellow ternyata ya. Yellownya agak lama. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, harus kita tes lagi, kita selidikin lagi sebab dan akibatnya. Jadi kalau seperti ini masih diganti tantalum tidak berhasil, berarti ada yang tidak beres di antara RSX, CLB, atau mungkin dari IC NOR-nya. Jadi kita lanjutkan lagi, kita telusuri lagi apa penyebab lainnya. Oke. Barusan saya melakukan jumper 3 step ya, yaitu untuk ngecek softwarenya apakah bermasalah. Ternyata setelah saya jumper 3 step, softwarenya hasilnya tetap masih yellow, berarti bukan softwarenya yang bikin yellow, tetap di hardware. Oke, sekarang saya
cek lagi. Kalau saya perhatikan ya, ini sepertinya PS nya ini sepertinya sudah mau sudah dibuka ya, mungkin mau ganti pasta atau gimana ya. Ini kalau saya perhatikan, nampak enggak? Nah, ini tidak, agak miring ya, jadi nggak apa namanya, nggak lurus dengan, tidak lurus dengan apa namanya, IC nya antara ini sama ini. Jadi sepertinya ini sudah mau dibongkar atau gimana gitu ya, kemudian dikembalikan lagi, kemungkinan pas mau nyongkel tidak pas, akhirnya bikin retak di solder bolnya, bola timahnya IC resek nya ini. Bisa nampak kok kan ya, ini tidak lurus, harusnya kan lurus kalau masih dari Sony asli. Jadi ini saya akan rebol aja, saya angkat dengan BGA. Terlebih dahulu saya akan buka ininya dulu, setelah itu saya angkat dengan BGA rewak, kita rebolling ya. Oke. Dan teman-teman setelah saya bersihkan apa namanya ini, pastanya tadi itu, alamak, kenapa nggak saya tadi bersihkan dulu pastanya ya, akhirnya ketahuan. Ini masa RSX posisinya kayak gini, titiknya di sini, harusnya kan posisinya di sini. Ya kan, ini kan harusnya posisinya kan harusnya di sini seperti ini. Nah ya kan. Jadi akhirnya ketahuan ini memang sudah pernah dibongkar ya, pernah dibongkar, makanya ini tadi saya perhatikan kenapa kok miring ya. Ini jadi ini harus saya buka ya. Jadi saya curiga di sini deh, habis itu mungkin sama orangnya ini dilem lagi ya, dilem lagi. Jadi saya jadi curiga di sini nih, ini jangan-jangan sudah dibongkar, dibuka ininya, mudah-mudahan nggak kegores aja nih. Apa namanya, soalnya pengakuan yang punya PS ini katanya habis ganti pasta malah yellow gitu. Jadi saya curiga nih, apakah ini Shelby nya juga kena ya, soalnya kalau tidak bisa membuka Shelby dengan baik, dengan pakai pisau dengan baik, pasti kegores ya. Ini udah pasti pasti udah, berarti udah pernah dibongkar gitu. Oke, sekarang saya buka dulu dua-duanya ya, kita cek lagi apa ada yang tidak beres ya. Oke lah ya, jadi sekarang cangkangnya RSX sama Shelby sudah saya buka ya. Jadi kenapa tidak saya tadi berpikir harus saya bersihkan dulu pastanya ya. Jadi kalau udah ketahuan seperti itu berarti memang cangkangnya sudah pernah dibuka ya. Makanya benar pengakuan dari Mas Fadullah ya, Fadullah dari Aceh. Halo Mas. Jadi ketahuan, beliau bilang kalau katanya setelah ganti pasta PS3 nya jadi yellow ya. Makanya tadi saya sebetulnya saya nggak terlalu apa ya, saya cuma cek kok sepertinya belum pernah ganti pasta, tapi apa namanya, kayaknya masih murni dari Sony gitu ya. Ternyata setelah saya bersihin pastanya tadi, posisinya RSX udah nggak posisi seperti semula, posisi apa namanya atasnya itu berarti memang benar sudah pernah dibongkar. Dan kemungkinan Mas Fadullah ini mau mencongkelnya, dia membuka cangkang atasnya itu akhirnya mungkin terlalu kuat, atau mungkin belum tahu tekniknya cara membuka, akhirnya bisa mengakibatkan bola timah yang di RSX jadi retak. Yang dikhawatirkan mudah-mudahan IC RSX nya itu tidak mati, itu yang makanya jika belum bisa menguasai teknik membuka cangkangnya RSX sama SLB, lebih baik jangan dulu, serahkan ke yang ahlinya aja daripada kita lebih tekor banyak pengeluaran biaya ya. Jadi seperti ini sudah saya buka tadi cangkangnya atasnya ya.
Ini mudah-mudahan, kalau saya teliti sih tidak ada yang tergores. Yang saya khawatirkan adalah tergores. Kalau tergores ya sudah, harus ganti Selby satu set, dan pasti biayanya lumayan mahal kalau ganti Selby satu set. Jadi sekarang kecurigaan saya di sini, kemungkinan waktu nyongkelnya terlalu kuat, jadi sehingga ada bola timah yang ada retak ya, jadi nggak bisa nyambung antara enggak dengan motherboardnya. Akan saya buka dengan BGA Rework ya, saya angkat, dan ini memang belum pernah diangkat ya, istilahnya belum pernah diangkat oleh siapapun ya, dan memang masih murni dari Sony. Jadi sekarang akan saya tunjukkan cara ngangkatnya yang benar dengan BGA Rework. Oke. Ya, jadi seperti pemberitahuan saya sebelumnya di video saya sebelumnya, sukses tidaknya untuk mengangkat mengangkat IC RSX tergantung dari profil BGA. Jika kita setting dengan tepat, maka hasilnya juga bagus seperti ini. Semahal apapun BGA Rework, harganya murah 100 juta, kalau kita tidak bisa menyeting profilnya dengan tepat, maka tidak akan bisa mencabut dengan sempurna seperti ini. Namun walaupun BGA dengan harga yang di bawah 10 juta, tapi dengan kita bisa setting dengan profil yang tepat, maka akan menghasilkan seperti ini, mulus seperti ini, tanpa ada popcorn ya, atau gosong ya, atau sampai meletek itunya, sampai rusak ya rasanya. Jadi bisa dilihat sendiri hasilnya seperti ini. Oke. Sangat mulus sekali, sempurna ya hasilnya, lihat tuh, melihat hasil pengangkatan RSX-nya seperti kayak kita mau rebel ya kan. Lihat juga di sini tidak ada yang tidak ada yang meletek, masih hijau semuanya. Tidak ada yang meledak atau popcorn, sangat cantik sekali. Ada sedikit masalah di IC ini ya, jadi kalau dilihat dari sudut seperti ini, dia agak miring. Jadi mungkin ini akibat akibat dicongkel ya. Jadi ketika mencongkel cangkangnya tadi mungkin terlalu kuat, sehingga IC jadi agak miring seperti ini. Apakah ini berhasil dipasang kembali atau tidak, kita coba aja dulu. Soalnya saya agak pesimis ya, kemungkinan berhasil sekitar 80% lah. Soalnya kalau suksesnya berhasil dipasang ini harus sejajar, tidak boleh miring seperti ini. Sebenarnya udah bengkok
nampak kan dari sini. Ini saya pasang bola timah dulu, habis itu langsung dipasang di motherboardnya. Baiklah, jadi udah saya pasang bola timahnya. Untuk masalah pasang bola timah bagaimana caranya, ada di video-video saya sebelumnya, sudah ada cara tutornya ya. Jadi bisa kalian lihat di video-video saya sebelumnya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kita lihat hasilnya adalah bengkok ya. Jadi kemungkinan ini karena akibat dicongkel, ya ini bengkok, nampak banget ya. Jadi kalau misalkan kita pasang seperti ini kan harusnya harus pas rata dengan motherboard ya. Kalau ini dingin goyang dia. Nah, jadi saya agak pesimis. Jadi andai kata ini tidak berhasil, 95% dipastikan dia dari IC RSX nya ini yang bengkok, karena dia tidak bisa sejajar. Tapi mudah-mudahan kalau pas kena panas dari BGA Rewak dia mau rata ya. Kalau nggak rata, jadi antara sana ujung sama ujung tuh antara ada yang kena, ada yang enggak bola timahnya, jadi menggantung. Makanya tetap yellow. Di sini sebetulnya nampak, kalau bisa dilihat bekas congkelan. Bisa fokus dan di kameranya nih, nggak bisa fokus nih. Bentar, mudah-mudahan bisa. Susah bener lah fokusnya, kabur ya. Kalau dilihat di sini, di ujung sini nih, ini ada bekas congkelan. Ah sudahlah, nggak mau fokus. Nantilah kalau ada rezeki beli kamera yang agak bagus, jadi fokusnya bisa cepet ya. Jadi gitu aja. Sekarang saya coba pasang ya, mudah-mudahan dia bisa rata. Oke. Dari sini nampak banget posisinya dia nungging ya, miring ke kanan. Kalau saya berhadapan dengan kamera, harusnya dia rata, tidak boleh seperti ini ya. Ya udah, kita coba aja lah. Mudah-mudahan kita kasih beban dan kena panas VGA bisa merata, bisa melengkung kembali lurus dan menempel dengan lurus di motherboardnya. Oke, kita lihat setelah ini. Oke, sekarang sudah saya pasang motherboardnya. Selesai saya pasang di VGA Rewak. Terus terang saya tidak terlalu yakin ya, karena pengalaman saya biasanya kalau RSX bengkok gitu tuh biasanya kalau apa ya, orang Jawa bilang tuh jomplang. Dia pasti antara salah satu sisi dia akan ada yang kena, ada yang enggak, pasti menimbulkan yellow. Kita coba aja, mudah-mudahan berhasil ya. Jadi sudah saya pasang, sekarang akan kita lihat hasilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan ternyata alamak, dan ternyata ada kedipan dan kita cek di atas dan ternyata berhasil ya. Muncul tulisan, tinggal kita proses harddisknya. Mantap. Berhasil. Terus terang saya ragu, karena kalau misalkan ini gagal, saya pastikan 99% permasalahannya di RSX yang tadi saya bilang bengkok. Jadi ini pengalaman buat kalian yang belum pernah bongkar cangkang buat ganti pasta RSX. Saya minta untuk berhati-hati, karena jika terlalu kuat dan tidak tahu tekniknya, bisa menyebabkan RSX bengkok, atau yang paling parah jalur tuh bisa kecabut. Kalau jalurnya kecabut,
itu malah lebih parah lagi. Ada yang bisa dibetulkan, kadang nggak bisa dibetulkan ya. Air racingnya mati, jalur rusak, itu ya sudah selesai urusan. Jadi untuk kali ini saya anggap sukses, mudah-mudahan ini bertahan lama. Jadi ini PS3 nya Mas Fadlullah ya, dari Aceh, sukses untuk saya perbaiki. Jadi bagi kalian yang ingin belajar BGA Rework, profil, terutama profil ya, saya bilang profil itu penting sekali. Jadi misalkan kalian punya BGA Rework harga 50 juta atau 100 juta, jika tidak bisa setting profilnya dengan tepat, maka itu percuma saja. BGA Rework saya tidak sampai 10 juta harganya cuma 6 jutaan. Tapi saya bisa setting dengan sempurna, dan itu membantu proses untuk reparasi PS3. Karena 80% servis PS3 pasti menggunakan BGA Rework. Ya, jika kalian berminat bisa kontak di keterangan saya di bawah, ada Facebook saya, silakan hubungin saya. Saya siap memberikan pelatihan seluruh Indonesia dari mulai Aceh sampai Papua. Jadi cukup sekian materi saya. Jika kalian suka silahkan di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe. Semoga kita ketemu lagi dengan materi-materi yang lain ya. Oke, dan selamat pagi nih, karena dari jam 1 malam saya kerja. Sini udah mau jam setengah 7. Oke, bener nggak nih? Mana nih si saya di setengah 7 sekarang? Waktunya saya mengantar anak saya sekolah. Oke, bye bye.